Kenapa sih aku dibully? Kenapa mama papa sampai bisa cerai? Terus bahkan sampai berharap bisa nggak ya mama papa balik lagi? Nah, Yova, ceritain dong pada saat kamu ada di rumah sakit jiwa, itu ada teman kamu yang pengen bunuh diri. Temen. Kamu bilang tadi yang mau bunuh diri siapa? Oh, kamu ada keinginan? Iya, Nah, aku dulu ingin menyakiti diri aku sendiri. Nah, bentuknya gimana? Pas Misalnya, lagi di rumah sakit jiwa atau di rumah? Di rumah dan di rumah sakit jiwa. Misalnya naik ke kasur terus berusaha lompat, berusaha jedotin pala ke tembok, gitu. Itu pada saat SMP atau SMA? Itu pas masuk rumah sakit jiwa. Pas lagi blank. Pas lagi blank. Oke. Tapi kalau sebelumnya pas sadar itu nggak pernah buat nyakitin diri sendiri. Pas sadar nggak ya? Pas lagi SMP kamu terluka, kamu itu nggak pernah Enggak, itu ya? Cuma kayak depresi gitu, kepikiran. Nggak sampai yang nyakitin diri sendiri, enggak. Ya? Nah, pas di rumah sakit jiwa kamu ngelakuin hal itu, pengen lompat. Iya. Tapi dipegangin nggak, diapain? Iya, dipegangin sampai di borgol, tapi borgol pakai kain di kasur gitu loh. Jadi diikat di kasur gitu biar nggak sempat. Terus sampai dimasukin ke ruangan yang penuh busa, tahu nggak? Jadi tahu. Tembok atas bawah lantai itu busa semua, empuk semua. Diisolasi. Kamu menghantar-hantarkan diri gitu. Betul. Itu berapa kali kamu mau ngelakuin itu? Sebenarnya kalau ditanya juga nggak tahu sih, tapi pastinya banyak banget ya? Karena udah sampai diikat, sampai dimasukin ke ruangan itu. Gitu. Terus kamu pas lagi di ruangan itu lampu nyala kan, nggak gelap gitu? Nyala dong, nyala. Nah terus kamu apa yang kamu pikir berada di ruangan itu? Bingung, kenapa nih di sini? Ada apa lagi? Ada tantangan apa lagi gitu? Ada challenge apa lagi? Karena dulu mikirnya lagi yang itu, lagi game-game gitu. Yang naik level itu tadi, nyambung kayak yang tadi. Nyambung ke tadi yang kamu bilangin bahwa setiap kamu pindah ini kamu naik level. Jadi betul. Kamu merasa kamu lagi main game. Iya, betul. Kamu memang gamers juga? Enggak sih. Enggak. Kalau kamu bisa merasa di game, apakah kamu? Dulu sempat suka nonton YouTuber yang main game gitu. Nah, lihat kan teman-teman, jadi apa yang kamu lihat itu kamu recall, terus kamu ciptakan itu memori data itu. Nah, kamu sering lihat YouTuber yang main game. Iya. Akhirnya masuk ke dalam pikiran bawah sadar kamu, pada saat kamu berada di posisi halusinasi itu, kamu munculin bahwa oke, saya di ruangan ini level 1, level 2, level 3. Iya, pada saat kamu berada di ruangan yang semua serba empuk itu, kamu merasa di challenge itu. Iya, betul. Kayak harus nyari sesuatu biar bisa keluar gitu. Di otak-atik segala macem. Padahal bayangin itu udah nggak ada apa-apa, tapi aku masih berusaha cari-cari gitu. Jadi kamu kutak-atik itu, jadi kamu cari kuncinya. Iya, betul. Nah, pas lagi kamu mau menyakiti diri itu, apa yang kamu pikirin? Nyakitin diri, berusaha buat aku mati gitu. Karena dulu mikirnya apa ya? Mikirnya harus mati dulu gitu, biar untuk bisa sadar gitu kalau nggak salah. Kamu berpikir gitu? Jadi kan udah dilakuin segala cara tapi nggak nemu jawaban kan. Jadi kayak yang belum dilakuin ya nyakitin diri sendiri, berusaha membunuh diri sendiri. Apakah membunuh diri sendiri itu ada bisikan atau dalam pikiran kamu yang kamu menciptakan itu? Dalam pikiran. Kalau selama ini sih nggak ada yang bisik-bisik, semuanya itu di dalam pikiran aku. Dalam pikiran kamu ya. Jadi kayak ada semacam suara yang bukan suara. Bukan suara. Pikiran kamu. Jadi bentuknya apa? Tulisan? Bentuknya apa? Pikiran, kayak mikir biasa. Berarti gitu. Gambar. Imajinasi. Berarti gambar ya? 4 dimensi. Yang menyatakan gerakannya, perilakunya begini. Iya, disuruh begini gitu. Kayak disuruh. Berarti dia ada kayak apa sih namanya, in focus yang keluar kayak film. Kamu harus berperilaku gitu. Nah, sebelumnya pernah kamu tonton nggak atau kamu menyaksikan nggak ada gerakan itu? Gerakan apa tuh? Kamu loncat itu sebelumnya kamu sempat nonton entah YouTube, entah film, ada nggak yang gerakan kayak gitu? Kebetulan aku suka nonton film horor juga sih, film thriller dulu. Jadi mungkin ke bawah ya. Kamu udah ngerti kan? Iya. Kamu udah ngerti ya? Iya. Setiap momen kejadian kamu yang ada 21 hari di sana, itu isinya adalah apa yang kamu tonton, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan. Nah, sekarang kaitan antara kuda dengan tadi teman-teman ngatain kuda, itu apa yang kamu pikirkan bicara mengenai kuda? Pertama,
kakek suka banget kuda dan dari dulu banyak kuda gitu, banyak patung kuda, banyak lukisan kuda di rumah kakek gitu. Jadi pas orang ngatain kuda, jadi secara nggak langsung kayak wah ngatain kakek nih gitu. Karena kakek di sini adalah figur pengganti ayah, maka mengganti satu keluarga. Jadi tersinggung sekali kamu, sensitif banget untuk masalah kuda. Betul. Oke. Nah, kamu sensitif saya lihat ya. Sensitif terhadap rasa, sensitif terhadap suara, sensitif terhadap sebuah simbol, gitu loh. Sensitif terhadap pemikiran-pemikiran. Berarti kamu ini apakah punya kemampuan untuk bisa merasakan energi-energi lain atau melihat ke depan, atau apa yang kamu pikirkan dalam pikiran kamu dari kecil? Jujur aku juga nggak tahu sih kalau itu, belum tahu pasti karena percaya nggak percaya juga akunya. Tapi emang dari dulu kata mama, aku suka ngomong yang aneh gitu, tiba-tiba ngomong sesuatu hal yang nggak masuk akal gitu. Contohnya apa? Misalnya dulu kan mama dulu lepas jilbab kan, kayak pernah pakai jilbab lepas lagi, pakai jilbab lepas lagi. Terus itu tuh aku masih belum sekolah, masih belum TK bahkan. Itu aku ngomong ke mama, "Mah, kenapa sih mama lepas jilbab mulu? Tahu nggak sih, Mah, nanti seluruh orang di dunia pakai jilbab loh." Gitu. Tiba-tiba kamu pengen ngomong gitu? Iya. Terus beberapa tahun kemudian hijab jadi tren kan. Terus mama langsung kayak mikir gitu katanya. Oke, berarti kamu nyeplos gitu aja. Terus apa lagi yang kamu pernah nyeplosin gitu aja? Ini sih pernah ngerasain sesuatu yang kayak misalnya tiba-tiba barang jatuh, terus besoknya itu ada banjir gitu. Ada kaitan barang itu jatuh dengan banjir itu di mananya? Maksudnya kayak ngerasain sesuatu yang bukan manusia gitu. Iya. Kamu merasa feeling itu? Iya, Tapi feeling. kamu sensitif banget ya? Bisa dibilang sih sepertinya. Oke, berarti sebenarnya kalau dia jadi di peka terhadap manusia, itu udah bawaan kamu tuh. Ya, intuisinya dia bagus banget. Ini intuisinya nih. Jadi kalau aku belajar micro expression tadi kan, pekaan terhadap hal-hal itu tinggi banget tuh. Nah, sebenarnya kamu kalau jadi psikolog pakar banget tuh. Amin. Orang tuh langsung oke, ini orang gini, lihat orang gini. Karena bawaannya memang terlahirnya gitu. Punya gift di situ tuh. Terus kamu ngelihat tentang masalah pandemik ini apa? Berakhir nggak nih? Berakhir sih pasti. Berakhir. Ada nggak dalam pikiran kamu tuh apa gambarannya? Nggak tahu sih. Kesehatan mental, kenapa kamu get attention masalah kesehatan mental? Kesehatan mental karena akhir-akhir ini banyak yang menganggap sepele gitu, padahal kesehatan mental ini sangat penting gitu. Tapi masih banyak yang nganggap sepele. Kita harus gitu. ngaitin nih ya antara ucapan. Mungkin saya bisa bilang ini anak atas rata-rata kecerdasannya, tambah lagi dia punya pemikiran-pemikiran yang di luar out of the box ya, kreatifnya ya. Kaitannya antara kesehatan mental kamu perhatiin masalah ini, mungkinkah pandemik berakhir? Ada muncul suatu hal yang berkaitan sama kesehatan mental bangsa kita. Hasil daripada kita ketakutan, kekhawatiran, stres, dan ini tidak hanya berlaku untuk Indonesia, bisa berlaku seluruh dunia. Jangan-jangan aku hanya khawatir aja bahwa kini kita harus ngecek masalah kesehatan mental kita deh, gitu loh. Karena kecemasan kita, kekhawatiran kita melalui proses ini sangat luar biasa. Orang-orang yang nggak bekerja ini juga sangat luar biasa gitu loh. Ya agak sedikit perhatiin ya, mungkin masalah kesehatan mental. Jadi kamu nggak cuma perhatiin masalah fisik, tapi kamu juga perhatiin masalah kesehatan mental kamu. Betul ya. Ada tanggapan lagi masalah kesehatan mental? Jangan menyepelekan juga, maksudnya udah aware nih, kalau misalnya udah aware jangan disepelekan gitu. Maksudnya kan masih banyak yang menyepelekan ODGJ, masih banyak yang menyepelekan tenaga-tenaga kesehatan yang ngambil keperawatan jiwa, bahkan masih banyak yang menyepelekan psikiater gitu. Itu harus di stop juga. Sama psikolog. Iya, psikolog. Iya, psikolog klinis. Oke, pada saat kamu aware masalah rumah sakit jiwa, masalah ODGJ, kamu harapannya apa? Harapannya orang bisa lebih terbuka sama hal seperti itu. Jadi misalnya orang tua nggak takut, nggak mikir lagi buat bawa anaknya ke psikiater. Karena banyak banget sebenarnya ya, sama ke psikolog, karena sebenarnya banyak banget anak remaja bahkan orang dewasa yang butuh ke psikiater tapi terpatahkan karena stigma-stigma itu. Gitu. Oke.
Dan juga untuk orang-orang yang mengalami ODGJ untuk tidak dimusuhin ya. Iya, please. Kan masih banyak stigma kayak nggak mau deket-deket nanti menular. Enggak, please, kan kesehatan mental itu nggak nular kan. Nggak ngaco tuh gitu. Tuh ada yang komen pas itu di TikTok, nggak mau deket-deket antar nular gitu. Orang memang harus dilihat Instagramnya di secerdas apa ya gitu. Kita pengen lihat gitu masalah kecerdasan. Apa kaitannya masalahnya di mental ya sama menular? Oke. Ini kita menemukan sesuatu ya buat dirinya dia nih. Oke, Om Roni. Om Roni itu pokoknya kamu mengambil aja nih. Aku tanya pertanyaan, kamu jawab cepat ya. Dan berarti Om Roni sosok kamu pernah kenal nggak sama Om Roni? Pernah. Pernah. Kayak badannya tinggi, gede besar, gitu. Okay. Apa yang Om Roni lakukan sama kamu? Nggak ada. Atau apa yang membekas dalam pikiran kamu terhadap Om Roni? Om Roni meninggal. Habis itu apa lagi? Kalau Om Roni meninggal apa? Dulu disuruh pegang kakinya Om Roni sama mama pas meninggal. Kakinya dingin. Kakinya gitu. dingin. Terus apa lagi? Kamu takut? Nggak takut sih. Jadi apa? Bingung juga. Nah, oke, berarti sosok itu adalah suara besar itu Om Roni yang hadir. Apakah Om Roni itu marah ataukah Om Roni itu ingin ngasih tahu sesuatu? Ngasih tahu sesuatu. Apa yang ingin dikasih tahu? Peringatan. Peringatan apa? Apa aja? Macem-macem. Di antaranya? Misalnya kayak dulu mama pernah punya pacar gitu kan dulu. Terus dulu itu aku nggak suka sama pacarnya. Nggak tahu kenapa dari awal nggak suka. Tapi ada satu titik di mana aku mulai suka gitu, mulai bonding sama dia pas main game. Terus tiba-tiba aku lihat di kaca ada sosok pocong gitu. Sosok pocong. Terus aku kayak kok ada sosok gitu. Terus aku langsung gamut, langsung diem gitu. Terus mama tuh udah sempet mau nikah gitu, tapi sehari sebelumnya aku bilang ke papi mami, aku nggak setuju gitu. Sampai mama marah banget gitu. Terus baru ketahuan ternyata orangnya bener-bener nggak baik gitu. Berarti Om Roni kamu ambil untuk kamu ngasih tahu ke mama bahwa ada yang nggak beres. Iya. Orang tersebut. Karena kamu udah coba ngasih tahu tapi mama nggak bisa. Nanti mama marah. Itu adalah mekanisme kamu untuk kasih tahu ke orang lain dengan sosok itu. Clear ya? Tapi make sense juga sih, namanya Anto kan Roni Santoso. Dan ya astagfirullahaladzim, aku merinding. Baru tahu, Allah Tuhan. Ya, kok nyambung semua ya Allah Tuhan. Saya baru ingat Mbak Popi, Om Roni itu meskipun om saya tapi hanya beda 3 tahun dan dia benar-benar kayak my guardian angel gitu loh. Jadi dari saya merinding asli. Ini apaan sih nih kisahnya nih? Itu kalau aku sih kayak waktu yang meninggal itu orang semua nyangkanya saya istrinya. Karena saya nangisnya paling heboh. Sampai dengan sekarang kalau saya ke kuburannya nangisnya paling heboh. Apa jangan-jangan dia ngasih tahu bentuknya masuk melalui dia? Iya bisa jadi. Om Roni itu kan memang karena dia adalah anak yang paling sensitif. Iya, meninggal muda. Oke. Dia adalah anak yang paling sensitif, maka sekedar memberitahukan bahwa ini nggak baik, tapi udah dikasih tahu dengan muncul dalam bentuk visual tadi pocong, nggak juga rilis, nggak juga aware, maka dengan kekuatan yang besar ini, akhirnya seluruh keluarga jadi perhatian dan ini batal nikahnya. Kamu nyelamatin mama kamu dengan cara Om Roni, ternyata Roni Santoso. Siapa yang nyangka namanya Roni Santoso? Aku baru sadar, baru tahu nama panjangnya juga. Dan figur Om Roni itu dia nggak ada di dia. Dan Om Roni, jadi Roni Santoso itu adalah guardian angelnya selama ini. Iya saya. Maksudnya dan ketika saya masih gadis, kalau pacaran kan nggak boleh ya. Ya udah pergi boleh pacaran jadi nonton. Dia tapi masuknya ke sini. Tapi masuknya sini mungkin juga sih. Ngasih taunya ke sini. Iya, mungkin juga. Sampai sekarang dia sukanya mainnya di tempat bisa nyambung banget Roni Santoso. Iya, nanti ini kita nggak ada sepakatan loh keduanya ini bicara mengenai Roni. Iya, nggak. Saya juga nggak kepikiran sampai dengan sekarang Anto itu siapa, kita suka meledek dia. Ternyata oh iya ya Roni Santoso. Iya sih, my guardian angel dalam arti letter luck sih Mbak. Jadi kalau dulu mau pacaran sama cowok mau jalan gitu harus Om Roni ikut, Om Roni yang nyetir. Nah pada saat si Om Roni ini tidak ada di sini mau ngambil keputusan besar, tidak ada cara untuk ngasih tahu. Iya betul. Berarti energi ini bekerja mungkin untuk mengasih tahu bahwa tidak boleh. Iya mungkin gitu.
Dan kamu adalah mediatornya. Karena dia paling peka. Ya. Tapi kalau pada saat itu kamu harus mengelola deh, gini loh. Ya, kamu harus mampu bisa mengelola kepekaan kamu ini. Karena it's hurt. Iya benar. Kalau aku nih, aku mau ketemu kamu, tuh perasaan aku tuh macem-macem. Karena kepekaannya tinggi banget. Masa sih? Iya. Mau ketemu Fania. Macem-macem gimana tuh maksudnya? Moodnya aku. Gitu Mbak. Tadi pagi nangis, naik turun nggak jelas. Marah. Oh gitu, ada marahnya juga. Yang swing banget gitu loh. Iya, ketemu orang sakit juga gitu, misalnya sakit apa nih, ibu misalnya apa, aku yang ngerasain, maka aku bilangnya, tapi aku tahu solusinya. Apa tuh? Aku kan belajar masalah relaksasi, belajar masalah olahraga, Ho'oponopono, banyak banget. Nah, kamu harus pelajari tentang masalah pengelolaan emosi. Iya, karena Yova lagi kecil itu sering ngeliat papanya berantem sama saya. Papanya kan KDRT. Jadi dia itu menyaksikan papanya nyekek saya, bawa golok, sayanya mau digolok, ditonjok, dijelotin kepala ke ini, terus ke tembok. Terus kan dia sangat dekat sama papinya. Papinya pernah ditonjok, mau ditonjok sama papahnya. Jadi complicated ya. Iya, dia adalah korban KDRT, tapi tidak menyerang ke dia dengan cara melihat dia udah merupakan bagian dari korban itu. Iya, dan dia dua figur yang dia sayang berantem gitu, dia kan dan dia bingung gitu, makanya dari kecil dia kompleks. Nah, sekarang kamu pada saat kamu di rumah sakit itu ada nggak kamu kaitan sama yang namanya tadi ya, ngejedot, nyerang, ada recall memory itu nggak? Iya ada. Apa bentuknya apa? Maksudnya kayak nggak tahu kenapa jedotin kepala aja gitu ke tembok gitu tanpa sadar gitu. Berusaha jadi dia gini loh, si Yova ini berada di titik balik, berada di rumah sakit jiwa itu untuk menjadi the new Yova. The new Yova, karena dia harus forgiveness. Untuk justru kamu bilang bahwa benar banget, dengan kamu memaafkan peristiwa yang terjadi itu, kamu menerima masa lalu kamu yang luar biasa. Betul. Untuk seorang yang berproses ya, pada saat dia menerima dengan kejadian ini, akhirnya kamu ketemu psikiater, kamu ketemu psikolog, kamu ketemu orang yang bisa mendengarkan semua kisahnya kamu yang udah overload. Dalam jangka waktu 21 hari kamu tuh diprogram kembali pikiran kamu. Betul. Akhirnya kamu menjadi the new you. Begitu kamu menjadi seseorang yang baru, kamu lulus A, lulus B, UI aja kamu diterima. Kamu menjadi someone gitu loh. Kalau kamu nggak berada di posisi itu, kamu akan pernah berada di titik ini. Iya betul. Selama itu juga aku percaya itu. Ya, maksudnya. Kamu harus thanks sama mereka semua, dengan jalan itu kamu bisa berada di posisi ini. Iya. Luar biasa. Ini adalah guardian angelnya Mama sekarang. Balik-balik kita. Dia ngejaga dengan caranya. Iya betul. Dia ngejaga mamanya dengan caranya, karena dia nggak bisa ngungkapin. Maka dia ngambil sosok. Jadi kalau orang yang kemasukan itu sebenarnya secara psikologi itu nggak ada orang yang kemasukan. Jadi yang ada hanya orang mengambil figur digunakan untuk dia speak up, karena orang itu biasanya tertutup. Jadi sebenarnya bukan kemasukan. Nggak ada di psikologi itu nggak ada, tapi dia mengambil figur otoritas yang digunakan untuk ia bicara bahwa ada yang nggak beres nih. Tapi kenapa kamu prosesnya berhari-hari di kerangkeng itu ya? Dan itu Roni semua di situ. Iya, Anto semua ya. Anto semua. Enggak juga. Enggak juga. Kadang Papa Black, kucing. Papa Black itu siapa? Kucing dia. Jadi gini kan, kami kan tinggal ya pas sudah saya nikah sama suami, kami tinggal di rumah dekat orang tua. Terus kami piara kucing nih, suka banget. Tapi orang tua saya nggak suka sama kucing. Jadi kucing harus dibuang-buang dan itu sangat menyedihkan. Karena gitu. temennya dia. Iyalah, karena teman dia, teman saya, kita kalau itu apa-apa kan sedih kan, larinya main ke kucing. Nah, kan? kucingnya ini begitu dibuang, abangnya jauh, semua jauh, mama, papa semua jauh, maka begitu dia hilangin kucing juga dia sedih. Dan semuanya, mana kucing aku? Jadi itu benar-benar kayak membekas di orang tua saya kan, di papi maminya dia nyesel lah. Jadi apa ya, kayak benar semuanya di recall gitu. Jadi selain, dan biasanya kan dia kan
apa ya, ada benci tanda kutip dengan papa tirinya, tapi ketika dia sakit papa tirinya dicium-cium, dipeluk gitu loh, lucu juga. Papa tirinya dipanggil Papa Black. Jadi sebenarnya Yova tuh senang. Papa Black itu Black kucing kamu. Nah, papa tirinya dipanggil Papa Black. Berarti kamu ngelihat papa kamu itu adalah si kucing itu? Papa tiri ya. Papa tiri. Kamu menggunakan dua cara ya? Dua cara. Dia maksudnya? menggunakan caranya ada dengan ruqyah tadi. Dan cara kedua adalah dengan keputusan untuk berada di rumah sakit jiwa. Iya. Itu part dari kamu untuk melepaskan semua itu. Gitu. Dua cara dia gunakan. Cara pertama nggak dianggap berhasil. Cara kedua. Tapi kamu sekarang udah jadi the new. Dia udah selesai. Dan udah selesai. Nggak ada lagi dia ke depan nggak ada lagi. Amin. Nggak ada lagi Yova yang ngandung. Sekarang dia udah merilis semuanya. Dia udah meledakkan semua rasa. Justru kita nggak tahu kita udah meledakkan semua rasa apa belum. Benar. Jangan-jangan saya yang rasanya belum meledak semuanya. Belum mengeluarkan gitu kan, perlu dikeluarkan. Kita belum tahu nih. Kan. Karena selama ini karena udah Di jago pressure. aja kan, kita tahan-tahan. Tahan harus dilepasin. Yova udah dilepasin. Udah semuanya. Udah nggak ada lagi. Insya Allah ke depan kamu nggak kenapa-napa lagi. Amin. Udah aman-aman aja. Habis selesai obat ini terakhir satu udah. Tapi tadi ya kamu harus ada aktivitas yang berarti. Kamu harus ngelakuin A, harus B, harus lakukan sesuatu yang membuat kamu happy. Ini nggak boleh diem ya Mbak ya. Dan jangan kamu harus speak up. Itu kuncinya kamu. Speak up. Jangan kamu jangan tahan ditahan. perasaan. Nah kamu pelajarin masalah pengelolaan emosi. Udah selesai tuh. Iya sih, jujur emosiku tuh masih semeraut. Iya, Masih pengelolaan suka emosi. tiba-tiba. Kayak misalnya kamu belajar semacam kayak yoga, zikir ya, yang hal-hal seperti itu tuh. Zikir. Kayak zikir kali ya. Ya zikir. Terus kayak kalau yoga itu kan dia gerakan ya. Kaki di bawah, kaki di atas. Itu kan gerakan-gerakan ya. Narik napas. Itu coba deh kamu belajarin itu deh. Pilates. Apa? Pilates. Pilates itu? Pilates kayak yoga juga. Oh. Kalau yoga itu bagus sih menurut aku, karena dia olahraga, ngolah rasa, ngolah pikiran, dan menenangkan. Gitu. Ngatur napas kan. Ngatur napas. Kamu kan stand up, Ada kamu emosi kan, ya napasnya, jantungnya. bikin gerakan kucing, bikin gerakan tertentu untuk pakai floor mat gitu 1 jam itu udah membuat kamu relax banget di pagi hari. Ya dari Ntar YouTube aja. dicoba. Oh, oke. Ya kan? Siap. Coba aja, coba kamu lakukan itu deh. Coba lihat yoga, oh gerakannya gini, sama gerakannya apa. Sampai headstand kamu pelajarin. Oke. Oke. Terima kasih sekali lagi udah tambahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you then.